Strategi mengejar suami aturan nomor 1. Bersikaplah lembut dan baik hati. Bahkan jika kamu berpura-pura, jangan ikuti aku belakangan ini. Suamiku hanyalah seorang pemilik toko mainan biasa. Dia tidak suka semua perkelahian dan pembunuhan ini. Ya. Pergi. Pergi. Sayang. Selamat ulang tahun pernikahan yang pertama. Terima kasih istriku. Makan malam sudah siap. Ayo kembali dan makan. Baiklah. Istriku. Biar aku yang melakukannya. Sayang, kamu sangat baik padaku. Ini suamiku, seorang yang pekerja keras baik hati, pria yang mencintai rumah dan suka memasak. Ini istriku, seorang wanita yang bahkan tidak bisa mengikat ayam, lemah, bahkan semangka pun tidak tahu cara menyimpannya. Selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun. Sayang, kita sudah saling kenal sejak SMP. Namun setelah berpisah begitu lama, kita masih bersama. Kita benar-benar memiliki takdir yang hebat bersama. Jika kau mengingat sesuatu, pasti akan ada Gema. Qian Ning. Aku menunggunya selama bertahun-tahun. Akhirnya, aku melihatnya lagi. Yun Xiao Xiao. Lama tidak bertemu. Setelah bertahun-tahun ini, dia masih membuat hatiku berdebar seperti dulu. Kamu datang sendirian untuk menghadiri pernikahan teman sekelas. Benar. Apakah kau sudah menikah? Aku sibuk membunuh orang. Sungguh kebetulan. Aku juga belum. Sibuk dengan urusan grup. Lalu pria seperti apa yang kau suka? Lembut. Baik hati. Penuh perhati-hatian. Lalu, bagaimana denganmu? Gadis seperti apa yang kamu suka? Lembut. Baik hati. Penuh perhatian. Karena ini kebetulan sekali. Kenapa kita tidak mendapatkan surat nikah bersama? Baiklah. Demi stabilitas pernikahan kita. Demi stabilitas pernikahan kami. Benar-benar. Sama sekali. Kita tidak boleh membiarkan dia tahu. Kita tidak boleh membiarkannya tahu. Identitas asliku. Identitas asliku. Pesan baru. Bos, ada keadaan darurat di grup. Bos Ying Yu punya misi baru. Aku harus menerima telepon. Aku harus menerima telepon. Ada apa? Pengacara Tuan Tua ada di sini. Dia mengatakan bahwa sebelum dia jatuh koma, dia merekam sidik jari warisan terlebih dahulu ke dalam brankas. Siapapun di keluarga Qi yang bisa membuka brankas itu akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Tetapi jika tidak ada yang bisa membuka brankas ini, kakak laki-laki Anda Qi Yunchuan akan mengambil alih semua aset keluarga Qi. Ada apa dengan anjing itu? Adakah yang bisa kubantu? Aku harus mewarisi grup secepat mungkin. Agar istriku tersayang. Tidak perlu lagi bekerja keras dari fajar hingga senja. Perjuangan internal keluarga Qi. Klien secara khusus memintamu untuk secara pribadi pergi ke kediaman lama keluarga Qi, menghilangkan semua sidik jari yang benar di brankas, dan kemudian memasukkan sidik jari palsu ke dalam sistem. Kamu harus memastikan bahwa tuan muda kedua di depan semua orang tidak bisa membuka brankas. Ini adalah misi kita kali ini. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera ke sana. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang agar suami tampan tak kerja siang malam. Istriku, aku harus keluar sebentar. Sungguh kebetulan, aku juga perlu pergi ke klinik. Mari kita pergi bersama. Sistem pengawasan dilanggar. Anda boleh melanjutkan.
Kalian berdua, masuk ke dalam dan pindahkan brankas itu ke kantor ketua grup. Memindai sidik jari. The film was translated and narrated Tuan by muda M kedua, Media. brankas itu telah dipindahkan. Ruang kerja mungkin telah dibobol oleh anggota Yingyo. Saya perkirakan sidik jari sudah diubah. Aku benar-benar meremehkan. Wanita itu Queen. Tuan muda kedua, tuan muda tertua sedang membawa orang ke sini. Ayo pergi. Mari kita temui dia. Kakak kedua, memindahkan brankas ke sana kemari itu tidak aman. Aku mengundang semua orang ke kediaman lama untuk memverifikasi sidik jari di tempat. Kamu tidak keberatan kan? Anggota Yingyu baru saja pergi. Dan kau tiba tepat setelahnya. Kakak benar-benar tidak sabar. Tuan besar menginstruksikan ini. Pewarisnya pasti kamu, tuan muda kedua. Cepat buka brankasnya. Semua sidik jari sudah kutukar. Bagaimana mungkin dia bisa membuka brankas sekarang? Saatnya kembali dan menunggu pembayaran. Bagaimana mungkin tuan tua mengizinkan seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya menjadi pewaris? Pastikan kamu tidak memilih pihak yang salah. Tuan muda kedua, cepatlah dan mulai. Maafkan aku istriku. Jika aku tidak bisa mengamankan hak waris, aku tidak akan bisa membiarkanmu cepat menjalani kehidupan yang baik. Hanya bisa minta sabar tunggu sebentar. Tuan muda kedua, apa yang masih kamu ragukan? Jangan bilang kamu takut. Putaran ini disebabkan oleh kurangnya pandanganku. Tidak ada pilihan. Katakanlah Queen menang. Aku benar-benar membukanya. Selamat tuan muda kedua. Selamat tuan muda kedua. Kakak. Segel keluarga ada di sini. Sebelum kakek bangun, semua urusan grup akan sepenuhnya diurus olehku. Itu pasti karena kecerdikanku. Memasukkan sidik jari aku perlu mencari orang asing. Kenapa tidak menggunakan milik suamiku saja? Suami, aku akan pergi setelah selesai membersihkan piring. Kamu pergi duluan. Aku akan mencuci piring saat aku kembali. Tidak perlu suami. Kamu sudah bekerja keras memasak sepanjang hari. Biarkan aku yang membersihkan. Aku akan menunggumu kembali malam ini. Aku pergi. Sidik jari palsu didapatkan. Video tugas. Aku sudah mengirimkannya padamu. Suruh mereka segera menyelesaikan pembayaran. Aku kembali. Suami kamu sudah kembali. Istri, dari mana pisau ini berasal? Suami. Pisau ini sangat tajam, jangan sentuh. Istri, kamu bahkan tidak memotong semangka. Mengapa kamu memegang pisau? Untuk digunakan. Tentu saja ini untuk mencukur janggutmu. Bagaimana kamu mencukur janggutku? Aku juga menyiapkan sesuatu yang lain. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu menginginkannya?
Oh, bagaimana keadaan di tokomu belakangan ini? Awalnya, aku berpikir, aku akan bertemu lawan yang kejam. Tapi aku tidak menyangka dia bodoh. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku adalah orang yang kejam. Bagaimana denganmu? Apakah masalah di klinikmu sudah diselesaikan? Dengan aku yang menanganinya, itu diselesaikan dengan cepat dan efisien. Sayang sekali ulang tahun hari ini dihabiskan dengan tergesa-gesa. Mari kita pergi berbelanja besok. Aku jamin kita tidak akan diganggu oleh siapapun. Kedengarannya bagus. Apa? Ada masalah dengan sidik jari? Sidik jari apa? Mereka bilang setelah bagel itu dikebiri. Pintu depan tidak mau terbuka ketika mereka sampai di rumah. Aku yakin dia menekan cakar yang salah. Kalau begitu silakan lanjutkan kesibukanmu. Bukankah aku sudah menunjukkan video itu kepada mereka? Klien setuju dengan sangat baik sebelumnya. Tiba-tiba mereka bermusuhan menolak akui. Mereka coba wan prestasi bayar. Berani-beraninya berutang uang pada kami Yingyu. Mereka pasti ingin bangkrut. Bos, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Segera atur orang untuk pergi dan menculik majikan mereka. Karena mereka tidak mengerti alasan. Kalau begitu aku juga kebetulan tahu sedikit tentang berkelahi. Sayang, apakah kamu mau keluar? Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu sayang. Pergi ke RS untuk kunjungan anjing. Aku akan segera kembali. Mengapa istriku belakangan ini selalu pergi pagi dan pulang larut malam? Mungkinkah? Tidak mungkin. Aku harus mengikutinya dan melihat. Berani-beraninya berutang uang pada organisasi Yingyu kami. Sungguh berani. Beri aku larutan yodium. Dia benar-benar sedang melakukan operasi. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Melakukan operasi pada seekor anjing. Mengapa pemiliknya berteriak? Belum pernah melihat yang seperti ini. Sepertinya kamu ingin merasakan rasa semprotan merica. Bos besar ampuni nyawa saya. Saya hanya mengikuti perintah orang lain. Saya hanya orang kecil. Tuan muda kedua membuka brankas dan mengambil segel keluarga. Pembayaran terakhir saya. Tak punya cara selesaikan untukmu. Aku jelas-jelas sudah mengganti sidik jari. Namun dia masih bisa membuka brankas. Dia benar-benar licik. Bos, tuan muda kedua saat ini berada di rumah sakit. Setiap malam dia membawa segel itu ke rumah sakit. Mengapa Anda tidak pergi dan mencurinya darinya? Setelah segel itu ada di tangan, saya akan segera menyelesaikan pembayaran untuk Anda. Sakit. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berani menunda pembayaran akhir lagi. Ini tidak hanya akan melibatkan satu tangan. Baiklah, aku akan datang setelah aku menyelesaikan urusan di sini. Sayang, aku pulang. Mengapa pakaianmu kotor? Roknya kotor. Jika aku melepasnya,
itu tidak akan kotor lagi. Aku sudah tertunda selama beberapa hari. Aku akhirnya bisa mulai berbisnis. Istri, Ada hal lain. Tunggu sampai kita menyelesaikan urusan utama. Sayang, jika suatu hari kamu menemukan bahwa aku berbohong kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? apa? Apakah ada sesuatu yang perlu kamu akui padaku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Sepertinya, aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu identitasku. Kamu harus istirahat lebih awal. Aku ada urusan untuk keluar. Bagus sekali. Apa yang kamu katakan? Aku bilang sayang, kamu bekerja terlalu keras. Harus keluar bekerja selarut ini. Kalau begitu bukan malam ini, aku bisa pergi ke rumah sakit untuk mencuri segel itu. Kamu harus kembali dulu. Aku akan menjaga tempat ini. Tuan muda kedua, hubungi saya kapan saja jika terjadi sesuatu. The film was translated Kakek. and narrated by M Semua orang Media. mengincar grup itu dengan penuh ketamakan. Tapi mohon yakinlah, aku akan menjaganya untukmu sampai kamu bangun. Ini adalah kamar rumah sakit Tuan Tua Ki. Tuan muda kedua Ki ini cukup berbakti. Tuan muda kedua Ki. Lebih baik kamu tidur nyenyak. Tuan muda tertua tak bayar selamatkanmu. Ketemu. Aku ketahuan. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang memeriksa apakah infus Tuan Tua sudah habis. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Tunggu, suara orang ini. Mengapa terdengar sedikit seperti istriku? Biarkan semprotan tidur dan penghilang ingatanku membantumu mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Lawan yang dikalahkan. Kirimkan ini kepada Tuan Muda Tertua dan katakan padanya, dia harus mentransfer uang dalam waktu 3 menit. Tuan Muda Tertua sangat kaya. Namun dia masih menunda pembayaran akhir. Dia pantas tidak menjadi pewaris. Dia tahu apa yang baik untuknya. Lebih aman untuk menguncinya. Apakah aku tertidur? Begadang semalaman akhirnya berdampak padamu. Datanglah lebih awal nanti untuk menemani Tuan Tua. Aku baru saja menyelesaikan kasus merger dan akuisisi. Terima kasih atas kerja kerasmu pewaris grup Ki. Bawa segel keluarga dan cap ini untukku. Kontra. Ini hanya mengecap segel. Kakak, mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Kamu baru saja menjabat. Wajar jika kamu tidak terbiasa dengan prosedur. Seseorang dapat dengan mudah menjadi saksi untuk mencegahmu mengecap segel yang salah atau menggunakan segel palsu. Aku sudah mencuri segel itu. Lihat apa kamu pakai mengecapnya. The film was translated and narrated by M Media.
Bagaimana ini mungkin? Segel ini palsu. Itu pasti palsu. Kakak kedua, di depan semua orang, menggunakan segel palsu untuk menipu orang. Apakah kamu tidak menganggapku kakakmu? Di matamu, pewaris menggunakan segel palsu. Bukankah ini lelucon? Dia kehilangan segel keluarga begitu dia tiba. Perantuan muda kedua sebagai pewaris ini benar-benar tidak kompeten. Kakak, apakah segel ini asli atau palsu? Cari saja penilai dan kamu akan langsung tahu setelah diperiksa. Mengapa kakak selalu belakangan ini mencari masalah tanpa alasan? Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu yang besar? Lihatlah ekspresinya. Dia pasti merasa bersalah. Apakah sudah beres? Benar-benar beres. Huang Fan berasal dari keluarga pemahat segel profesional. Apakah kamu berani membiarkan dia melihatnya? Silakan. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, segel ini. Mengapa kamu memutarnya terus-menerus? Kamu sedang memegang segel, bukan yoyo, tuan muda tertua. Segel ini asli. Lihat baik-baik. Ini benar-benar asli. Ternyata nyata. Kakak, bahkan orang yang kamu bawa telah bersaksi. Apalagi yang harus kamu katakan? Anggap dirimu beruntun. Hati-hati, saya tidak akan mengantar Anda keluar. Aku selalu menyimpan segel ini di brankas. Bagaimana mungkin ada orang yang menukarnya? Kakek tidak sadarkan diri. Semua perjanjian dan dokumen ini harus dikunci. Bagaimana segelnya ada di sini? Mungkinkah aku dengan santai membawanya kembali bersamaku? Aku masih tidak bisa menahan diri untuk tidak tidur. Pikiranku mulai kacau. Tuan muda kedua, tuan muda tertua ini, kebiasaan menembak kakinya sendiri ini, kapan dia akan mengubahnya? Bukankah dia bilang dia mencuri segel itu? Dari mana Qian Ni mendapatkan segel itu? Dan di mana Queen itu? Minta layanan purna jual. Ajukan layanan purna jual untukku. Tolong tenang dulu. Saya akan segera pergi segera. Tanya. Minta pengembalian dana. Segel itu jelas ada di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya sekarang? Istri, apa yang kamu cari? Apakah kamu melihat segelku? Kamu yang menaruh segel itu di sana. Jika dia mengenali cap segelnya, Jika dia mengenali cap segel itu, bukankah aku akan terbongkar? bukankah aku akan terbongkar? Tidak bukan apa-apa. Kalau begitu itu aku. Hanya batu acak yang kutemukan di pinggir jalan. Tiba-tiba aku tidak bisa menemukannya. Kemarin aku membawa pulang satu dari toko mainan, model mainan batu. Aku pikir kamu membicarakan itu. Bagaimana kalau aku bantu mencarinya? Tidak perlu. Aku mungkin melupakannya di klinik. Lantai The film 21. was translated Mungkinkah and tuan muda narrated kedua by M. kirim orang Media. panjat tembok selundup rumahku? Tapi bukankah kamu tadi malam? Suami, apakah pakaian ini terlihat bagus untukku hari ini? Itu terlihat bagus. Tapi menurutku kamu terlihat paling baik tanpa pakaian. Suamiku punya selera yang bagus. Huang Fan memberi kita kesempatan terakhir untuk benar-benar merusak reputasi tuan muda kedua Qi. Dia tak bisa angkat kepala seumur hidup. Mereka sudah keterlaluan. Mereka benar-benar berani memintamu melakukan ini. Ada apa?
Tidak ada lanjutkan. Kamu berani menipuku. Kamu akan lihat apa yang terjadi. Transfer data gagal. Segera beritahu organisasi Yingyu. Aku akan menawarkan 300 juta. Menentukan Queen untuk menyelesaikan misi untukku. Misi apa? Suruh dia datang. Dan bunuh aku. Ini semua salah Tuan Muda kedua Ki itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku tidak punya waktu untuk memupuk hubunganku dengan suamiku? Jika ada kesempatan, bos, tugas baru telah tiba. Klien memberikan koordinat misi dan menawarkan 300 juta. Meminta Anda untuk membunuh adik laki-lakinya, Tuan Muda kedua Ki. Baiklah. Aku hanya khawatir aku tidak akan melihatnya. Kali ini, tidak mungkin aku akan melepaskannya. Tapi saya selalu merasa ada yang aneh. Tuan Muda tertua memberi kita ulasan negatif terperinci sepanjang 8.000 kata. Dan sekarang dia memesan kepada kita. Selain itu, sebelumnya selalu bawahannya Huang Fin yang menghubungi saya. Mengapa kali ini dia menanganinya secara pribadi? Sukses atau gagal tergantung satu tindakan. Demi kehormatan organisasi Yingyu kita harus pergi bagaimanapun caranya. Suami. Beberapa anjing sakit kritis tiba-tiba datang. Aku tidak akan bisa makan bersamamu 2 hari ini. Kamu harus menungguku di rumah, oke? Ketika aku kembali, aku akan menebusnya dengan benar padamu. Bukan apa-apa. Aku juga harus bekerja shift di toko hari ini. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, aku akan datang menjemputmu. Segera kirim surat undangan kepada Queen. Suruh dia datang ke rumah besar tua itu untuk menghadiri perjamuan keluarga. Bos, siluet orang ini, mengapa terlihat seperti Alice? Alice. 2 tahun lalu di luar negeri, dia menghilang setelah gagal dalam misinya. Nasibnya tidak diketahui. Apa kamu yakin itu dia? Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Mungkin juga saya salah. Selidiki setelah misi selesai. Masuk sekarang. Tidak. Mengapa Queen belum muncul juga? Pengawal memasuki tempat acara. Beri perhatian khusus pada semua wanita bertopeng. Mereka tinggalkan acara masuk koridor. Segera waspada. Ya. Tuan Muda kedua, mekanisme di kamar tidur sudah disiapkan. Apakah Anda akan pergi sekarang? Tunggu sebentar lagi. Ada begitu banyak penjaga di sini. Keamanannya memang sangat ketat. Aku akan meminta Tuan Muda tertua Ki membuka izin keamanan, lalu menyelinap ke dalam kamar. Kamu tetap di lobi lantai 1 dan beradaptasi dengan keadaan. Jika muncul masalah, segera buat keributan. Lindungi mundurnya diriku, ya. Tuan Muda kedua, Queen mengirim pesan mengatakan dia sudah tiba. Blokir semua jalan keluar. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya kabur lagi. Ya. Mengapa pembunuh itu belum tiba? Tuan Muda tertua tidak mencoba melakukan trik lagi kan? Licik penuh hitung, tapi tak paham jelas. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus melapor kepada Tuan Muda kedua. Pemberi kerja mengirim pesan. Kakak saya ada di ruang rahasia di belakang ruang kerja. Izin keamanan sudah dibuka. Cepat dan pergilah dalam waktu 3 menit. Jangan datang mencari saya. Dimengerti. Apa kamu berpura-pura tidak mengenalku? Apa yang terjadi? Queen menerobos masuk mendahuluiku. Aku tidak menyewanya kali ini. Sepertinya pertunjukan bagus hari ini adalah skema di dalam skema. Tuan Muda tertua, rencana telah berubah. Aku harus mendapatkan kepercayaan Queen terlebih dahulu.
Tuan muda kedua Quyen ada di sini. Tuan muda kedua, Quyen ada di sini. Karena kita memiliki musuh bersama, maka aku harus memanfaatkanku dengan baik. Dilarang melintas di sini. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda kedua Qi, kali ini aku menang. Boneka. Gawat. Aku akhirnya menangkapmu, Quyen. Pemutus sirkuit terputus. Seseorang menerobos masuk. Pergi cepat. Tangkap dia untukku. Jangan bergerak. Kamu menjadi lebih pintar kali ini. Kamu bahkan membawa orang. Kamu teriak maling, padahal kamu maling, dan membiarkanku menangkapmu. Suruh semua pengawalmu mundur. Biarkan kami pergi. Berhenti. Kunci rumah bangsawan ini, dia sama sekali tidak boleh diizinkan melarikan diri. Alice, kenapa kamu di sini? Karena aku akan membunuh tuan muda kedua Qi. Dan kau. Wajahmu. Dulu dia menyebabkan misiku gagal. Dan wajahku terpotong. Aku menghabiskan waktu 2 tahun penuh sebelum pulih. Misi itu gagal saat itu. Itu sebagian disebabkan oleh kesalahan kita. Jadi apakah karena cedera ini? Kamu bersembunyi dari kami. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang menarik. Aku dengar, kau menikahi seorang pria cantik. Kita akan bicarakan ini nanti. Aku akan membiarkan Hue lebih dulu, melindungi mundurnya kita. Kau ingat ini. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Misi gagal. Mundur segera. Pembunuh telah menerobos masuk. Kunci seluruh arah. Dr. Hu, mengapa Anda di sini? Anjing di puri itu sakit. Saya membawa seorang rekan untuk memberinya suntikan. Apa yang terjadi di sini? Kami ada operasi darurat nanti.
Bisakah kita pergi dulu? Maaf. Semua orang harus tunduk pada interogasi. Saya tidak bisa pergi. Kali ini jadilah lebih pintar. Sampai Tuan Kedua Ki meninggal, sama sekali jangan transfer uangnya. Kita tidak bisa pergi pada saat yang bersamaan. Saya akan pergi mengalihkan perhatian mereka. Istri. Kapan kamu kembali? Aku baru selesai di klinik dan langsung kembali. Kamu. Bagaimana kamu bisa terluka? Lokasi luka ini. Mengapa persis di mana Queen terluka? Sama dengan lokasi. Dia adalah Queen. Tanda marah di wajahnya. Kenapa terlihat sangat familiar? Sepertinya sangat cocok dengan lekukan yang ditinggalkan oleh topeng Tuan Muda Kedua Ki. Dia adalah Tuan Muda Kedua Ki. Aku tidak ingat. Kapan aku terluka? Terlalu mirip. Apa hubungannya dengan keluarga Ki? Tuan Muda Kedua Ki. Queen. Istri. Biar aku yang melakukannya. Suami kamu sangat hebat. Dia bahkan tidak bisa memotong semangka. Bagaimana mungkin dia, pemimpin organisasi pembunuh bayaran? Dia bahkan tidak bisa mengenai sasaran. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda Kedua yang licik dan penuh tipu daya? Tapi, aku sudah menukar sidik jarinya. Bagaimana dia masih bisa membuka brankas itu? Saatnya kembali dan menunggu uangnya. Jangan sayang. Kamu terlalu lelah memasak sepanjang hari. Biar aku saja yang membersihkan. Aku akan menunggumu kembali malam ini. Mengapa segel resmi ada di sini? Mungkinkah aku membawanya kembali secara tidak sengaja? Istri. Apa yang kamu cari? Apakah kamu melihat segelku? Tidak. Mustahil. Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Sayang. Kamu mengoleskan obat terlalu keras barusan. Lebih lembutlah. Terima kasih sayang. Aku akan mandi. Mengapa setiap kali sebuah misi gagal? Selalu ada seseorang di tempat kejadian yang sangat mirip dengan suamiku. Queen, ini adalah rekaman dari pengawasan meja depan barusan.
Bukankah dia asisten tuan muda kedua Ki? Mengapa dia menjalankan tugas untuk suamiku? Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu siapapun. Ya. Tuan muda tertua Ki. Ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi denganmu. Ki Yaning. Dia adalah adikmu kan? Benar. Anak ini sangat licik. Ketika dia sedang keluar, dia tidak berani mengungkapkan nama aslinya. Kapan tepatnya kamu bisa membantuku menghadapinya? Ini tidak bisa terburu-buru. Ketika burung senap dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Hanya ketika mereka kelelahan dan benar-benar lengah, barulah kita bisa memberikan pukulan mematikan. Sayang, biar aku bantu kamu. Maafkan aku sayang. Biar aku yang mengelapnya untukmu. Suami. Mengapa tanganmu begitu banyak bekas? Aku mendapatkannya dari menjahit boneka. Dapat saat buat balok bangunan. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu memiliki begitu banyak bekas luka? Jangan bekerja terlalu keras. Mengapa kamu tidak berhenti dari pekerjaanmu? Bagaimana mungkin seorang wanita tidak punya karir? Suami, mengapa kamu tidak berhenti menjalankan toko mainan? Fokus sempurnakan masak di rumah. Yun Xiao Xiao, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tentu saja. Aku suka setiap bagian darimu. Tapi mengapa aku merasa bahwa kau menyembunyikan banyak hal dariku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu meragukanku? Kesempatan terakhir, mengaku secara sukarela, dan mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Tidak mudah untuk menipuku. Masalahmu sendiri belum dijelaskan dengan jelas. Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini, kita akan tidur di kamar terpisah. Ketika kau siap untuk mengaku, barulah kau bisa masuk ke kamarku lagi. Suami kecil yang dimanja itu marah. Aku bisa berakting untukmu, tetapi tidak peduli apapun identitasmu. Kamu sebaiknya bersedia untuk patuh mendengarkanku. Aku Kuyen yang bermartabat, pria mana yang tidak bisa kutemukan. Namun dia berani bersikap kurang ajar padaku. Bos, bukankah Anda baru saja mendambakan tubuhnya? Mungkinkah Anda telah jatuh cinta padanya? Sama sekali tidak. Aku hanya menginginkan tubuhnya. Jika dia tidak menghargainya, lupakan saja. Dia harus menyingkir dan pergi secepatnya. Kau, carikan aku 8 pria tampan. Dengan fisik yang bagus 8 model pria. Kesenangan berlebihan merusak tubuh. Bagaimana kalau begini? Kubawakan 2 spesimen bagus. Bos, ini sudah model pria yang ke-18. Apa sebenarnya yang Anda cari? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mencari seseorang yang lebih tinggi dari suamiku, lebih tampan dari suamiku, lebih lembut dan perhatian daripada suamiku, dan memiliki fisik yang lebih baik daripada suamiku. Tak satu pun dari pria-pria ini sebaik suamiku. Bos, jika suami Anda benar-benar tuan muda kedua Ki, apakah Anda berniat untuk mengambil tindakan terhadapnya?
Yun Xiao Xiao. Yang ini bagus. Aku mau yang ini. Yun Xiao Xiao. Apakah kau melihat dengan jelas siapa aku? Benar. Aku menginginkanmu. Dr. Hu. Di masa depan, untuk acara seperti ini, Zhao Xiaoku tidak akan datang. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, mereka juga suami istri. Biarkan dia membawa bos pergi. Seharusnya tidak apa-apakan. Minum alkohol sebanyak ini. Tidak diizinkan lain kali. Orang-orang dari keluarga Li Pulau Hong Kong besok pagi akan pergi ke pelabuhan Shenzhen untuk berbicara dengan Queen tentang bisnis angkutan laut lintas batas. Pergi kemana? Aku ingin lihat bagaimana kau akan pergi besok. Panggilan telepon. Bos, kita sepakat untuk pergi hari ini ke pelabuhan Janjong untuk membahas bisnis. Tidak bisa pergi. Ulang tahun suami. Queen tidak muncul hari ini. Atur dengan direktur Li bahas lain waktu. Akun transaksi dengan kakak sulung. Pemegang akun. Sudahkah kau menemukannya? Dana tersebut ditransfer melalui rumah uang lepas pantai. Analisis masih membutuhkan waktu. Sesegera mungkin. Ya, Yun Xiao Xiao. Mungkinkah itu kau? Mainan ki kecil. Suamiku memang tidak ada di sini. Suami, tebak yang mana hadiah yang kusiapkan untukmu. Bukti, kontrak burger, dan akuisisi. Nama perwakilan, Qianning. Bagaimana dia bisa mewakili grup Q? Suami, kau benar-benar memberiku kejutan besar. Suami, tebak yang mana hadiah yang kusiapkan untukmu. ini
Mengapa Nyonya pergi ke toko mainan? Saya ingat mengunci pintu. Itu hanya kunci. Bisakah itu benar-benar membuatnya bingung? Apa yang perlu ditebak? Cek saja rekamannya. The film was translated and narrated by M Media. Pemegang rekening telah diidentifikasi. Itu adalah Yun Xiao Xiao. Istri. Halo. Suami, kau di mana? Aku di perusahaan. Baiklah. Pulanglah lebih awal. Sedang pulang sekarang. Suami, kau sudah kembali. Istriku memasak secara pribadi. Aku memesan makanan hari ini. Rasanya persis sama, seperti yang dibuat suamiku. Aku sesekali menumis beberapa sayuran. Sisanya, aku tidak terlalu pandai. Tidak pandai memasak. Kalau begitu mari kita bicara tentang hal lain. Kebetulan, aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Tian Ning, pemilik toko mainan. Kau memainkan peran yang sangat meyakinkan. Perawat hewan peliharaan. Lembut baik dan penuh kasih. Kau juga menipuku. Tuan muda kedua Qi. Pembunuh terkenal. Owen. Aku tidak pernah menyangka bahwa istriku yang lembut dan pendiam bisa bertarung dengan sangat baik. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa suamiku sama sekali tidak lemah. Yun Xiao Xiao. Berhenti main-main. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bubarkan organisasi Yingyu. Dan jangan melawan grup Qi lagi. Kau ingin aku menyerahkan hasil dari perjuangan panjangku. Jangan harap. Sudah cukup baik, aku belum membunuhmu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Jika kita tidak bisa hidup bersama, maka bercerai. Baik, bercerai. Masuk ke mobil. Apa kau takut sekarang? Setelah bercerai, berhentilah terlibat dalam bisnis berbahaya seperti itu. Jika kau terluka, tidak ada yang akan mengobati lukamu. Itu bukan urusanmu. Sedangkan kau, lain kali kakak laki lakumu mengirim seseorang untuk membunuhmu. Jangan mohon aku selamatkan nyawamu. Apakah misimu pernah berhasil? Kau berada di sisiku. Adalah bahaya terbesar, bukan? Jika aku tidak terpengaruh olehmu setiap saat, apakah misi-misi itu akan gagal? Cepatlah bercerai. Kita akan bertemu lagi di dunia persilatan nanti. Masing mengandalkan kemampuan sendiri. Tidak ada pembicaraan tentang kasih sayang pernikahan.
Masuk ke mobil. Qianning. Kita akan bercerai. Kenapa kau menyelamatkanku? Bercerai. Lihat aku terluka. Lewati saja biro urusan sipil, kalau begitu. Kita benar-benar memiliki takdir yang hebat. Jika kau menyimpan sesuatu dalam pikiran, pasti akan ada respons. Istri. Kau benar-benar menyembunyikan banyak hal. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku hanya tergores sedikit. Jangan pergi ke rumah sakit kalau begitu. Cukup oleskan iodium, dan itu akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Bagaimana jika kau mengalami gegar otak dan berakhir dengan kerusakan otak? Mari kita pulang. Saat ini masih ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Siapa yang mencoba membunuh kita? Jalan Huajing 104. Segera ambil semua rekaman pengawasan. Siapa? Itu adalah seorang wanita. Aku tahu siapa itu. Alice. Salah satu bawahanku. 2 tahun lalu, dia mencoba merebut wilayah grup Q. Ketika dia tidak sengaja terluka, dia menyimpan dendam padamu. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa? 2 tahun lalu, alasan aku bisa merebut kesepakatan bisnismu adalah karena sebelum operasi, seseorang menelepon dan memberitahuku dan membocorkan informasi itu kepadaku. Siapa? Alice, Itu tidak mungkin benar. kau tidak percaya padaku. Tapi ini adalah apa yang dia katakan secara pribadi padaku. Dia ingin menggantikanmu. Kau tidak mencoba menabur perselisihan kan? Jika aku punya niat itu, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu barusan. Setelah masalah itu diselesaikan, aku mentransfernya. Biaya terima kasih sebesar 10 juta. Mengenai mengapa dia kemudian menghilang tanpa jejak, aku tidak tahu. Luka di wajahnya juga bukan disebabkan olehku. Jadi dia tidak mencari balas dendam. Dia ingin membungkam kita. Wei Wei An telah mengunci lokasinya di pelabuhan Xiansong. Segera bawa orang dan blokir pelabuhan Xiansong. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh diizinkan pergi. Bekerja samalah denganku. Owen. Bagian luar sudah dikepung oleh orang-orangku. Kau tidak bisa melarikan diri. Kalian berdua benar-benar beruntung masih hidup. Kalian menemukan tempat ini begitu cepat. Alice, dulu kau mengkhianati markas. Dan sekarang, kau ingin membomku sampai mati. Karena kau bersikeras melindungi pewaris grup Q. Jangan salahkan aku abaikan masa lalu. Aku sudah periksa. Cedera di wajahmu bukan karena misi. Tapi karena kau menggelapkan uang orang lain dan dibalas. Jadi kenapa kalau memang begitu, aku hanya berbohong tentang beberapa detail yang tidak penting. Apakah kamu berani mengatakan dia sama sekali tidak menyembunyikan apapun darimu? Queen, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Qianning menyembunyikan identitas Qi Group, pewaris untuk menikahimu. Apakah itu termasuk penipuan? Berulang kali menghalangi bisnismu? Apakah itu termasuk pengkhianatan? Tepat setelah dia mulai mencurigai identitasmu. Apakah kamu berani mengatakan dia tidak pernah berkomplot melawanmu secara diam-diam? Lihat. Bahkan kamu sendiri ragu. Tidak mungkin. Jika dia ingin berkomplot melawanku, kenapa dia menyelamatkanku? Itu hanya dia yang berakting. Apakah kamu benar-benar berpikir dia benar-benar mencintai tubuhmu ini? Dia mendekatimu. Itu justru untuk menghancurkan Yingyu. Posisi kita berbeda sebelumnya. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi musuhnya. Kedengarannya luar biasa. Sedangkan aku suka lihat kalian cinta saling hancur.
menghancurkan kerja keras satu sama lain. Dan kemudian aku akan mengambil alih. Kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Awalnya, aku tidak punya kesempatan. Tapi kalian berdua muncul. Queen, coba tebak. Apakah dia tulus mencoba The film bekerja was sama denganmu? translated Atau and apakah dia narrated mengambil by M kesempatan Media. untuk mengepung dan menindas orang-orangmu? Menabur perselisihan. Jangan percaya padanya. Bos, orang-orang grup Ki sedang berkelahi dengan orang-orang kita. Katakan padaku, jika aku merilis berita bahwa Bos Ying Yu menikahi pewaris Ki Group, berita pernikahan itu dirilis. Apakah saudara-saudaramu masih akan mengikutimu? Mencoba mengalihkan perhatian kita dan melarikan diri. Tidak mungkin. Queen, apakah kamu akan keluar untuk menyelidiki kebenarannya? Menyelamatkan orang-orangmu? Atau apakah kamu akan tetap di sini dan melanjutkan kebuntuan ini denganku? Musuh bisa menjadi teman, tapi pengkhianat harus mati. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tetapi kamu yang sekarang memiliki kelemahan. Hati-hati. Qian Ning, aku menginginkan kedua wilayahmu. Tangkap dia untukku. Serang. Kamu, Ketua Ki. Alice, persahabatan yang kita bagi. Bertarung berdampingan saat itu. Mengapa sampai menjadi seperti ini? Persahabatan. Berbicara tentang persahabatan di alam gelap, hanya akan membuatmu sama naifnya dengan Queen. Dia menyerahkan organisasinya, hanya demi seorang pria. Dia melindungi Qian Ning. Cepat atau lambat. Ditelan bulat tanpa sisa tulang. Aku percaya padanya. Bawa dia pergi. Ketua Ki Ambulans akan segera tiba. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sebenarnya terjadi? Qiu Chuan yang berkolusi dengan Alice, mengirim orang untuk menyelinap masuk. Untungnya Lu Jingshan turun tangan tepat waktu. Rumah sakit. Lihat aku terluka. Percayalah aku tidak melakukannya. Kau akhirnya bangun. Jika kau memberitahuku lebih awal bahwa Alice adalah seorang pengkhianat, hasilnya tidak akan seperti ini. Jika aku membuktikan identitasku lebih awal, kau pasti sudah membunuhku lebih dulu, alih-alih menikahiku. Sekarang satu-satunya musuhmu yang tersisa adalah aku, pemilik toko mainan ini. Bagaimana rencanamu untuk menghadapiku? Aku harus dikurung di rumah. Dikunci. Disimpan tepat di bawah hidungku. Diawasi siang dan malam. Kalau begitu tidak ada perceraian. Tergantung pada perilakumu. Bagaimana penampilanku? Kau palsukan sakit untuk tipu aku. Halo Tuan Besar sudah bangun. Saya dengar Anda terluka dan dia sangat panik. Dia sedang menuju kamar Anda sekarang. Cucu kesayanganku, bagaimana keadaanmu sekarang? Tuan Besar saya tidak melihat apa-apa. Lihat Anda baik-baik saja sekarang bukan? Saya akan kembali lagi nanti. Kakek aku sudah baik-baik saja, tidak perlu.
Bukankah ini pemimpin organisasi Hingyu? Yang dikabarkan mengendalikan dunia hitam dan putih. Kakek ini istriku Yun Xiao Xiao. Halo kakek. Nona Yin pakaian itu terlihat cukup trendy. Dia terlihat garang dan mengintimidasi. Kakek dia biasanya tidak berpakaian seperti ini. Dia berpakaian seperti ini karena dia takut aku akan diganggu. Aku akan segera berubah. Aku akan segera berubah. Ini cukup bagus. Ini cukup bagus. Xiao Xiao. Saya tahu Anda adalah seseorang yang mencapai hal-hal besar. Apakah anak laki-laki yang ingin pantas untukmu? Dia hanyalah perawat hewan peliharaan biasa. Biasa saja. Seorang wanita biasa yang bisa membuat perandalan sepertimu kehilangan akal. Jamin. Jangan gagal menghargai berkat yang Anda miliki. Itu bagus jika istrimu garang. Keluarga kita adalah sarang serigala. Jika dia lembut dan lemah, dia akan mudah diganggu. Kakak kedua, kudengar kau sekarat. Kakak, mengapa Anda di sini? Kakak kedua, bukankah kau? Bagaimana kau sama sekali tidak terluka? Bagaimana? Melihat Yanning aman dan sehat di sini. Terkejut. Tidak, aku hanya mengkhawatirkannya. Jangan kira saya tidak tahu. Saya hanya sakit selama beberapa hari. Namun Anda terburu-buru mencari kekuasaan dan pengaruh. Berbalik melawan kerabat Anda sendiri. Saya tidak ingin melihat Anda. Jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Pergi. Tidak, kakek aku. Apakah saya perlu mengundang Anda? Apakah kau akan pergi sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Keluar. Lihat. Lebih baik jika istrinya garang. Kalau tidak, jika ada orang bejat muncul dalam keluarga, tidak ada yang tega mendisiplinkan mereka. 11 bulan kemudian. Selamat ulang tahun pernikahan kedua istriku. Hati-hati, menunggumu pulang. Suami aku kembali. Selamat ulang tahun pernikahan kedua.